Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uslina Tuhulida dengan NIM 904012418 dari kelas akuntansi A. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 10 tentang kebijakan fiskal, mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan APBN ini digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan pada bidang perpajakan, kebijakan pada bidang utang luar negeri, dan kebijakan pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Adapun mengenai konsep dasar kebijakan fiskal ini, ada beberapa prinsip utama, yaitu pengeluaran dan pendapatan, tujuan ekonomi, pengaruh terhadap agregat demanda, dampak distribusi, keberlanjutan fiskal, efisiensi dan efektivitas, sinkronisasi dengan kebijakan moneter. Berikut hubungan sederhana aset pemerintah dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa fungsi penting dalam pengaturan ekonomi suatu negara. Di antaranya yaitu sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi, stabilisasi siklus bisnis, distribusi pendapatan dan kekayaan, pembiayaan program publik, dan mengendalikan defisit dan utang. Selain itu, fungsi kebijakan fiskal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Arti dari fungsi otoritas ini ialah kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Sedangkan fungsi perencanaan yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Dan yang terakhir, arti fungsi pengawasan, yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Kemudian, kebijakan fiskal ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu dari segi teoritis, dari segi penerapan, dan dari segi neraca pembayaran. Yang pertama, dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Nah, yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan ini ialah diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka yang panjang. Contoh kebijakan fiskal ini yaitu misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Dan yang terakhir itu kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental, yaitu kebijakan fiskal yang berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Nah, selanjutnya itu jika dilihat dari segi penerapan, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, yaitu kebijakan fiskal ekspansi. Kebijakan ini diambil pemerintah saat ekonomi sedang melemah, dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan ini demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Kemudian yang kedua itu kebijakan fiskal kontraktif. Nah, dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan ini menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsinya untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Dan yang terakhir itu jika dilihat dari segi neraca pembayaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini diambil untuk negara tidak mempunyai terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko besar karena tidak semua negara mempunyai kemampuan
kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, yang ketiga itu kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit ini adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contohnya adalah utang luar negeri. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara sedang membutuhkan. Adapun mengenai instrumen kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut. Dampak perubahan penetapan pajak terhadap pendapatan nasional. Contoh penerapan kebijakan fiskal. Dari beberapa penjelasan materi tadi itu dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat penting pada perekonomian negara yang digunakan untuk mengelola pengeluaran pemerintah dan penerimaan melalui pajak guna mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan pengangguran, dan pengendalian inflasi. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan seperti kebutuhan untuk pengelolaan anggaran yang hati-hati agar tidak menambah beban utang negara. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kebijakan fiskal dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.